Malam yang seharusnya berjalan biasa berubah menjadi mencekam ketika warga Probolinggo dikejutkan oleh penemuan sosok jasad wanita di dasar sebuah sumur tua. Penemuan itu sontak mengundang perhatian warga dan aparat kepolisian. Siapa korban sebenarnya? Bagaimana ia bisa berakhir di tempat yang jarang didatangi orang? Awalnya banyak yang menduga korban terjatuh secara tidak sengaja. Namun seiring menyelidiki berlangsungan kejadian itu, satu persatu fakta mulai terungkap. Polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Misteri yang semula membingungkan perlahan berubah menjadi kasus yang jauh lebih serius. Tak butuh waktu lama, penyidik akhirnya mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kematian korban. Dari situlah terungkap rangkaian peristiwa yang diduga berujung pada hilangnya nyawa seorang wanita dan jasadnya yang dibuang ke dalam sumur tua untuk menghilangkan jejaknya. Lalu siapa sebenarnya korbannya? Apa motif dibalik dugaan pembunuhan ini? Dan bagaimana polisi bisa mengungkap kasus yang sempat menjadi misteri tersebut? Simak kronologi lengkapnya dalam pembahasan kali ini. Di awal kisah pernikahan yang dijalani oleh Siti Munawaroh, warga Dusun Raap, Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Probolinggo ini tampaknya sedang dalam kondisi kurang baik. Wanita yang berusia 24 tahun tersebut sudah beberapa waktu ini membawa kedua anaknya perempuannya yang masih balita kembali pulang ke rumah orang tuanya. Tinggal terpisah dengan sang suami, Siti sendiri dikenal oleh para tetangga sebagai pribadi yang ceria dan juga baik hati. Tapi apalah daya, masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangganya, Siti tidak banyak bercerita. Di laman media sosialnya pun, Siti banyak menuliskan tentang masalah pribadinya. Di aplikasi TokToknya, Siti hanya sering mengupload foto ataupun video dirinya yang sedang melakukan lip sync lagu, mungkin untuk sekedar mengisi waktu luangnya atau hanya menghibur dirinya. Selain media sosial, Siti juga bermain aplikasi Las, sekedar menambah teman. Dan akhirnya ada satu pria yang kemudian menjadi akrab dengan Siti, yaitu seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Rofik, asal desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Probolinggo. Sama-sama kota Probolinggo. Komunikasi antara Siti dan Rofik pun berjalan semakin nyaman. Kehidupan Siti setelah tinggal terpisah dengan sang suami pun berjalan seperti biasanya. Sampai suatu hari terjadi sebuah keanehan. Siti Munawaroh tidak kunjung pulang ke rumah sampai larut malam. Bahkan keesokan harinya, Siti juga belum menampakkan hidupnya atau orangnya. Disinilah kronologinya akan dimulai. Kejadian ini bermula dari pamitnya Siti kepada keluarga di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 sekitar jam 8 malam. Siti mau beli ayam geprek, begitu katanya. Dia pun meninggalkan rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru. Sampai jam 9 malam, Siti tak kunjung pulang. Padahal cuma beli ayam geprek. Selama apa sih Siti keluar pada saat itu? Tapi handphonenya Siti masih aktif, masih bisa dihubungi. Orang tua Siti pun terus menunggu kepulangannya. Ternyata sampai keesokan harinya, yaitu di hari Minggu, tepat tanggal 31 Mei 2026, Siti Munawaroh belum juga pulang ke rumahnya. Sontak keluarga pun mulai merasa panik. Mereka langsung melaporkan kehilangan ini ke kantor polisi Polsek Bantaran Probolinggo. Informasi pencarian Siti Munawaroh pun segera tersebar di media sosial karena setelah berhari-hari wanita muda tersebut tak kunjung ada kabar dan tak kunjung pulang ke rumah orang tuanya. Postingan demi postingan pun disebarkan foto wajah Siti dan menuliskan ciri-cirinya. Tinggi badan 148 cm, kulit sawo matang, memakai sweater rajut warna krim dengan variasi kotak-kotak merah, memakai hijab pink dan sandal warna krim. Bagi yang menemukan harap segera menghubungi Bapak Astul dengan nomor handphone sekian-sekian kali sekian. Dari selebaran orang hilang tersebut segera viral di berbagai media sosial dan keluarga berharap agar Siti dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Tapi di dalam hati terdalam ada kekhawatiran jika Siti telah menjadi korban kejahatan.
Tim kepolisian pun Polsek Bantaran juga berupaya mencari keberadaan Siti. Sampai akhirnya pada suatu hari sepeda motor yang dipreteli beberapa bagian ditemukan di dekat aliran sungai di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dan ternyata sepeda motor tersebut identik dengan sepeda milik Siti. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana yang punya? Lalu kenapa kondisi sepeda motor ini bisa sedemikian ringsek atau rusak? Jelas sudah dipreteli oleh pelakunya. Perasaan keluarga Siti pun terus menanti kabar baik, menjadi semakin cemas dan semakin khawatir. Siti menjadi korban dari sebuah tindakan kejahatan yang semakin merak dan semakin besar. Tapi mereka terus berupaya untuk menemukan Siti. Tak lama dari itu, hari demi hari, selang 1 bulan lamanya, sampai di akhir bulan Juni, tepat 1 bulan Siti meninggal, tim kepolisian pun belum juga berhasil menemukan titik terang Siti yang hilang. Di sini kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi kedua anak Siti yang terus-menerus mencari sang ibu. Bulan pun berganti memasuki bulan Juli 2026. Dan tepat di tanggal 3 Juli 2026, seorang pekerja kebun sengon, Dusun Wakaf, Desa Ala Sumur Kulon, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, mencium aroma yang sangat menyemangat di kebun tersebut. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dari sebuah sumur irigasi tua. Karena berpikir ada kotoran di dalamnya, si pekerja kebun tadi berniat menyiram pakai air. Lalu saat dia melihat ke dalam sumur, betapa terkejutnya dia melihat ada kaki manusia menyebul di permukaan air di antara tumpukan sampah yang sangat jelas. Ya, benar, itu adalah kaki manusia. Pekerja kebun tadi segera melaporkan penemuannya ini kepada pihak berwajib, dan tak lama dari itu kemudian para petugas kepolisian datang ke lokasi segera melakukan proses evaluasi. Prosesnya sendiri terbilang cukup rumit dengan kedalaman sumur sekitar 6-7 meter, tidak begitu lebar. Tim kepolisian akhirnya berkoordinasi dengan tim Reses Damkar Kabupaten Probolinggo. Di sanalah mereka menggunakan tripod penarik, tali, pengaman, serta tabung oksigen yang dipakai oleh petugas yang masuk ke dalam sumur tersebut. Dan pada akhirnya setelah beberapa lama kemudian, proses evaluasi pun berhasil dengan baik. Ternyata ada sosok tubuh wanita yang sudah tidak lagi bernyawa serta tidak berbusana tersembunyi di dalam sumur tua tersebut. Tubuh wanita tersebut pun langsung dibawa ke RSUD Waluyo Jati Keraksan untuk proses identifikasi yang lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, sepertinya ini adalah korban dari tindak kejahatan, tindak kekerasan karena tampak ada bekas jeratan di leher. Dan si pelaku sepertinya berusaha ingin menghilangkan jejaknya. Seumpama mungkin sampai-sampai seluruh pakaian korban telah dilucuti dan tidak ditemukan sama sekali di sekitar lokasi penemuan tubuh wanita tersebut. Seperti yang pernah kita dengar, kejahatan tidak akan bertahan lama dan tidak akan sempurna. Karena masih ada satu barang yang tertinggal di tubuh korban, yaitu menjadi petunjuk penting untuk mengungkapkan identitas wanita tersebut. Di jarinya masih terpasang sebuah cincin dengan bentuk yang cukup spesifik. Kemudian saat di cross-check dengan info orang hilang dari Polsek Bantaran Probolinggo, terkuatlah fakta bahwa tubuh ini adalah Siti Munawwaroh, orang hilang yang telah dicari sejak bulan Mei 2026. Di lain sisi, keluarga Siti mengkonfirmasi bahwa betul itu adalah cincin milik Siti. Pecah tangis keluarga jadi satu saat itu. Mereka tidak menyangka sama sekali jika Siti akhirnya ditemukan dalam keadaan begitu. Namun dalam kondisi tidak bernyawa dan ditemukan di dalam sumur tua, keluarga pun kemudian memohon kepada pihak kepolisian agar dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelakunya segera. Tim kepolisian bergerak cepat mengumpulkan keterangan dari beberapa orang saksi, mengumpulkan barang bukti, dan melakukan penyelidikan secara intensif. Hingga pada akhirnya, hanya berjarak beberapa jam kemudian, tim kepolisian berhasil mengamankan terduga pelaku di rumahnya sendiri yang ada di Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Probolinggo.
yaitu Rofi, teman online Siti. Kemudian setelah itu, tim kepolisian juga menangkap satu terduga pelaku lagi yang rumahnya tidak jauh dari rumah Rofi. Seorang pemuda 19 tahun bernama Humaydi. Rofi dan Humaydi pun tidak lagi bisa beralibi setelah dicecer pertanyaan diinterogasi oleh para penyidik. Mereka pun akhirnya mengakui jika benar merekalah yang telah menghabisi nyawa Siti Munawwaroh. Dan di dalam markas mereka menceritakan semuanya, kejadiannya mulai dari kenalan sampai dia menghabisi nyawa si korban. Dan sebuah fakta yang mungkin belum diketahui Siti saat berkenalan dengan Rofi melalui APK itu, Rofi juga sebelumnya pernah dihukum setelah mencuri sound system pada tahun 2025 yang lalu, tapi hanya ditahan sebentar kemudian bebas. Begitu nama dituliskan di profil Facebooknya, kemudian melakukan aksi kejahatan pencurian dengan modus lain, yaitu mencari korban melalui dating apps. Kenalanlah dia dengan Siti Munawwaroh dalam APK tersebut. Mereka semakin dekat, bertukar nomor WhatsApp, sampai kemudian Rofi meminta Siti untuk bertemu langsung, ketemuan di suatu tempat. Pada saat mengajak bertemu itu, Rofi beralasan meminta bantuan Siti untuk berpura-pura menjadi kekasihnya untuk dikenalkan ke orang tuanya. Rofi terus merayu Siti sampai dia menawarkan bayaran sebesar 500.000 kepada Siti. Hingga pada akhirnya Siti pun bersedia menjadi kekasih palsu dari Rofi. Jebakan ini pun berhasil. Pada tanggal 30 Mei 2026 malam, Siti yang mengendarai Honda Beat biru hitam bertemu dengan Rofi yang bergoncengan dengan Humaydi. Di malam itu mereka bertiga bertemu di Jalan Cokro, Probolinggo. Dari sanalah kemudian Siti dibonceng oleh Rofi menggunakan motor Siti, lanjut diikuti oleh Humaydi di belakang yang memiliki sepeda motor sendiri. Rofi pun terus melanjutkan kendaraannya menjauh dari keramaian menuju area sepi ke arah desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksan, dekat dengan kebun sengon. Di tengah perjalanan tersebut, Rofi tiba-tiba menghentikan motornya. Dia beralasan ingin buang air kecil. Dia juga meminta Siti untuk menunggu sebentar di tepi. Malam sudah semakin gelap, semakin sepi, hanya ada mereka bertiga di sana. Kemudian tanpa disadari oleh Siti dari arah belakang, Rofi mengendap membawa tali tambang yang sudah ia siapkan. Kemudian dengan sergap, dengan sekap, dengan cepat secepat kilat, dia langsung jerat leher istri sekuat tenaga. Tubuh Siti yang kecil dengan tinggi hanya 148 cm tentu saja membuat dirinya tak sanggup untuk melakukan perlawanan kepada Rofi. Tenaga Rofi yang jauh lebih kuat sampai akhirnya Siti pun tidak lagi bernafas. Disitulah Siti menghembuskan nafas terakhirnya. Siti meninggal dunia akibat kehabisan oksigen, kehabisan nafas. Rofi dan Humaydi kemudian menyembunyikan tubuh Siti di semak-semak kebun, lalu mereka membawa sepeda motor Siti pulang ke rumah Rofi untuk dipreteli dan juga dijual ecer-eceran. Dan ya, pada saat itu Rofi dan Humaydi sedikit merasa kecewa karena sepertinya hasil rampasannya kali ini di bawah ekspektasi mereka berdua. Lalu setelah itu pukul 11 malam mereka kembali ke TKP untuk menghilangkan tubuh korban. Mereka membawa tubuh Siti ke dekat sumur tua, melucuti pakaian korbannya, dan saat akan memasukkan ke dalam sumur mereka melakukan hal di luar nalar. Mereka menganu itu secara paksa yang korbannya tidak berdaya dan tidak bernyawa. Dan setelah selesai melampiaskan hasrat mereka, Rofi dan Humaydi memasukkan tubuh korban ke dalam sumur. Tapi mereka tidak menyadari cincin di jemari korban masih melekat. Inilah yang nanti pada akhirnya menjadi petunjuk penting dari kasus ini. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebohongan pasti akan terbongkar. Mereka membawa pakaian dan handphone milik korban untuk dihancurkan seketika itu juga. Sepeda motor pun mereka buang ke aliran sungai di desa Randu Merak, Kecamatan Paiton. Pada keesokan harinya, handphone mereka dibuang di aliran sungai desa Gelaga, Kecamatan Pakuniran. Dan bagian korban mereka hanguskan di tepi sungai Papan, desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo.
ketika lokasi yang berbeda, mereka pikir mereka akan bisa mengelabui petugas, dan jika ditanya motifnya, mereka berdua menjawab motifnya adalah ekonomi dan ingin merampas harta benda korban, yaitu Siti Munawwaroh. Hanya saja, ternyata di bawah ekspektasi mereka, kedua pelaku ini pun harus mendekam di sel tahanan Mapolres Probolinggo dan bersiap-siap dijerat dengan pasal berlapis atas aksi perampokan dan juga pembunuhan berencana dan pelecehan seksual terhadap korban yang telah tidak bernyawa. Ancaman ini pun maksimal adalah hukuman matoy. Semoga bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan kita doakan juga untuk Bu Siti, Mbak Siti, semoga bisa beristirahat dengan tenang, diampuni segala dosanya, dan dikasih ruang terbaik di sisinya. Karena sesungguhnya manusia memang tempatnya dosa dan hilaf, diterima semua amal ibadahnya, ditenangkan juga korban keluarga yang ditinggalkan, terutama kedua orang tua korban yang masih balita, yang masih cantik-cantik, dan diberi keikhlasan, kekuatan, ketabahan dalam menjalani ujian ini. Di sisi lain, Siti Munawwaroh kemudian dibawa ke rumah orang tuanya di Dusun Raab, Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran untuk dimakamkan di sana. Kepala Desa Bantaran menyampaikan bahwa almarhumah adalah pribadi yang baik dan ceria semasa hidupnya. Meski masih menjadi istri sah dari suaminya, tetapi memang Siti menjelang akhir hayatnya sudah tinggal bersama orang tuanya di Desa Bantaran. Tidak banyak diketahui persis apa yang sebenarnya motif terjadi di dalam rumah tangga Siti dan suami. Mungkin jika ada yang mengetahui persis bisa komen di kolom komentar supaya tidak menjadi fitnah bagi almarhumah. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Sekali lagi, jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal. Jika diajak ketemuan, pastikan bawa teman. Kalau perlu, bawa rombongan, dan jangan mau dibawa ke tempat yang sepi. Selalu berdoa agar kita senantiasa dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pesan dari kasus ini mengajarkan bahwa kepercayaan harus diberikan dengan hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal, apalagi jika diajak pergi ke tempat yang asing dan tidak diketahui oleh orang terdekat. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keserakahan dapat membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran agar kita lebih waspada, menjaga keselamatan diri, dan tidak pernah meremehkan tanda-tanda bahaya di sekitar kita. Baik, seperti inilah konten yang saya buat. Bertemu kembali di lain waktu dengan konten kasus-kasus yang lainnya. Pastinya akan menambah pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.